Halo teman-teman, salam sejahtera. Di video yang kemarin, yaitu video yang ini, di video itu saya sudah memberikan edukasi bahwa kata Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di ayat Efesus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, dan 2 Korintus 1 ayat 3, itu semua bukan berarti Yesus Kristus adalah Allah Bapa, atau Allah Bapa itu bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan begitu ya. Tapi ternyata menyikapi video itu ada salah satu komentator yang mengatakan demikian. Komentar atas nama pemilik akun Budi Samfishing. Oh alah mas, sampean ini mau mengedukasi atau hanya demi konten? Kok sampean gelambiar gak karuan? Ketika kata Bapak Budi berdiri sendiri, maka artinya hanya satu. Ya Bapak yang bernama Budi. Begitulah komentarnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan buktikan bahwa pernyataan dari Budi Samfishing ini adalah salah kaprah dan gagal paham. Teman-teman, kita semua yang pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar kelas 1 SD di wilayah negara Republik Indonesia tentu masih ingat pelajaran membaca tingkat dasar. Buat yang sudah lupa, yuk kita ingat lagi yuk. Ini Budi. Maksudnya adalah ini seorang anak yang bernama Budi. Ya, seperti yang gambar di tengah itu. Ini Ibu Budi. Maksudnya adalah bukan ini ibu yang bernama Budi. Bukan begitu ya. Tetapi ini ibunya si Budi. Atau ini ibu dari Budi. Nah demikian juga ketika ini Bapak Budi. Bukan berarti ini seorang bapak yang bernama Budi. Bukan ya. Tapi maksudnya adalah ini bapak dari si Budi. Atau ini bapaknya Budi. Nah, sudah ingat ya? Itu pelajaran membaca bahasa Indonesia kelas 1 SD loh. Ayo, buat yang lupa pelajaran kelas 1 SD, diingat-ingat lagi ya. Biar nggak gagal paham. Nah, jadi untuk komentator atas nama Budi Samfishing, ayo diingat-ingat lagi pelajaran kelas 1 SD. Pelajaran membaca ya. Budi Samfishing Anda mengatakan bahwa Bapak Budi artinya ya bapak yang bernama Budi. Nah, berarti Anda tidak ingat pelajaran kelas 1 SD. Anda sudah lupa pelajaran membaca tingkat dasar. Bapak Budi artinya adalah bapak dari Budi atau bapaknya si Budi. Bukan bapak yang bernama Budi. Bukan ya. Oke, ayo belajar lagi, sekolah lagi, ayo. Nah, jadi teman-teman, begitu pula halnya ketika kita membaca ayat Alkitab. Misalkan Anda membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Di situ tertulis, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita. Itu tentu kita yang pernah sekolah SD kelas 1 pelajaran membaca ya. Kita paham bahwa maksudnya Allah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub ya. Jadi Allah Abraham itu bukan berarti Allah yang bernama Abraham. Bukan ya, tetapi Allahnya Abraham. Nah, jadi teman-teman, dengan kaidah bahasa Indonesia yang sama,
Tentu kita akan memahami ketika kita membaca Efesus pasal 1 ayat 17 yang tertulis, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, pada frase Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ini tentu kita bisa paham bahwa ini bukan berarti Allah yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan ya. Tetapi maksud frase Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus, atau Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula halnya dengan di ayat-ayat yang lain, seperti di 1 Petrus 1 ayat 3 yang tertulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dengan kaidah yang sama, ini Bapak Budi, ya, bukan berarti ini Bapak yang bernama Budi, ya. Maka dalam hal ini kita membaca Alkitab 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, artinya adalah Allahnya dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus, atau Allah dari dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Clear ya teman-teman? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Salam semangat.